Bacaan pertama diambil dari kitab Yosua pasal 5 ayat 9 hingga 12. Yosua pasal 5 ayat 9 hingga 12. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 32. Berbahagia setiap manusia yang di
seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Berbahagia setiap manusia yang diampuni pelanggarannya, kesalahannya tak diperhitungkan, dan selalu jujur perkataannya. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Berbahagia setiap manusia yang diampuni pelanggarannya, kesalahannya tak diperhitungkan, dan selalu jujur perkataannya. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 5, pasal 5 ayat yang ke-16 hingga 21. 2 Korintus 5 ayat 16 hingga 21. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk berdiri. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Lukas, pasal yang ke-15, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, yang dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Sebuah bacaan Injil yang cukup panjang, yang berbunyi demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak,
berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayatnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana
untuk duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah sekarang saya bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Kalau kita membaca teks Alkitab tentang perumpamaan yang panjang lebar tadi, kira-kira di mana kita menemukan kata kuncinya? Ada yang mau menjawab? Teman-teman dari Perkantas mau menjawab? Atau siapa saja silakan. Di mana kata kuncinya? Kan bacanya panjang sekali, ya. Pak Nugroho? Kenapa? Ya, Lukas 15 ayat 20. Tepatnya pada bagian mananya, Pak? Ya, oke. Itu kan ayat, ya. Yang saya tanya adalah kata kuncinya. Gitu kan? Di mana kata kuncinya? Saudara-saudara yang di atas? Atau barangkali ayatnya dululah, sepakat tidak dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nugroho tadi? Ada yang sepakat? Atau tidak? Ya, di mana kata kuncinya? Nah, kalau saya yang ditanya, dari bacaan perumpamaan yang panjang tadi, Jefta, di mana sih kata kuncinya? Maka kata kuncinya terletak yang di dalam bahasa Yunaninya dikatakan begini. Esplagkeniste, satu kata. Esplagkeniste. Esplagkeniste. Itu kata kuncinya. Apa terjemahannya? Terjemahan harafiahnya, oleh karena kata esplagkeniste itu seringkali dikenakan kepada Yesus. Misalnya, ketika melihat orang banyak yang berkumpul dari pagi sampai malam dan mereka belum makan, maka muncullah kata ini, esplagkenistai. Kenistai sama, Tuhan. Hanya perbedaan bentuk saja. Pada bagian-bagian lain kata itu selalu muncul, esplagkeniste, esplagkenistai. Terjemahan harafiahnya adalah maka keluarlah isi perutnya. Bukan buang kotoran, bukan. Maka keluarlah isi perutnya. Yang di dalam terjemahan kita diterjemahkan dengan kata dalam ayat 20, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau diterjemahkan secara harafiah, terjemahannya adalah digerakkan dengan belas kasihan. Digerakkan dengan belas kasihan. Itu kata kuncinya. Kata kunci digerakkan dengan belas kasihan. Itu dikenakan kepada Bapa dalam perumpamaan tadi. Itu menunjukkan bahwa Bapa itu adalah Maha Rahim. Padahal Bapa kan enggak punya rahim.
Yang punya rahim adalah ibu. Apa kata rahim? Rahim itu bermurah hati, kemurahan. Dan memang GKI sejak beberapa tahun terakhir ini selalu mengikuti pola yang ada dalam gereja Katolik. Bacaan pertama, bacaan kedua, antar bacaan, dan bacaan yang ketiga. Sama persis dengan gereja Katolik. Jadi kalau kita misalnya satu waktu ibadah di gereja Katolik, misa, maka bacanya sama dengan yang ada di GKI. Kalau di gereja Katolik kebetulan tahun ini Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik keputusan Paus yang menunjukkan tema gereja Katolik tahun ini adalah kerahiman Allah, hidup saling mengampuni. Itu gereja Katolik tahun pelayanannya tahun ini. Seluruh gereja Katolik dimanapun, Katolik Roma maksud saya. Kerahiman Allah, hidup saling mengampuni. Dalam teks kita, kata kuncinya adalah pada kata esplagkeniste, digerakkan dengan belas kasihan, yang ditempatkan pada seorang bapa dalam perumpamaan Yesus tadi. Padahal perumpamaan tadi sebenarnya merupakan sebuah bentuk sarkastis untuk orang-orang yang menyerang Yesus, untuk orang-orang Farisi, untuk orang-orang ahli Taurat. Karena itu ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus itu selalu dekat dengan orang-orang berdosa, para pelacur, dan para pemungut cukai yang telah menimbulkan rasa tidak senang dari para pemimpin agama. Dan melalui kisah tentang yang hilang itulah, ada 3 yang hilang, termasuk juga tentang anak yang hilang. Yang sebenarnya adalah untuk menyindir kepada pemimpin agama pada waktu itu. Ceritanya bagaimana? Dikatakan bahwa anak itu, anak yang bungsu, minta pembagian warisan. Padahal bapaknya masih hidup. Kalau Anda sebagai orang tua, lalu tiba-tiba anak minta warisan, apa artinya itu? Artinya kan ya menyumpah-nyumpai kita lah sebagai orang tua, kapan sih bapak atau ibu segera mati gitu kan. Anak ini yang bungsu minta warisan kepada bapaknya. Tapi herannya bapaknya kok mau saja mengikuti. Dibagilah warisan kepada yang sulung dan kepada yang bungsu. Yang bungsu setelah menerima warisan, ia merasa senang karena mendapatkan banyak, dijualnya. Hidup berpoya-poya, hidup di negeri lain. Sampai akhirnya kemudian ia mengalami kehilangan harta benda yang ia miliki. Dan secara kebetulan negeri itu ditimpa oleh kelaparan. Sehingga ia menjadi melarat, untuk makan saja susah. Lalu ia bekerja pada seorang majikan, yaitu untuk memelihara babi-babi. Tetapi ia juga tetap kelaparan, tidak mendapatkan makanan. Bahkan untuk mendapatkan makanan babi pun tidak ada orang yang memberikan kepadanya. Di saat itulah kemudian muncul kesadarannya, muncul penyesalannya. Dan ini kan biasa kan, biasanya orang dalam keadaan terpuruk
orang dalam keadaan pergumulan hidup yang berat, dalam keadaan jatuh, muncul kesadarannya untuk bangkit. Itulah yang terjadi pada anak yang bungsu tadi. Muncul kesadarannya, yaitu bahwa bapaknya memiliki banyak orang upahan, tidak kekurangan makanan. Lalu ia bangkit, dan kemudian ia akan kembali kepada bapaknya. Ia mengakui dosanya. Aku telah berbuat dosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dan ketika ia akan pulang, digambarkan dalam perumpamaan tadi. Ketika semakin dekat, bapaknya melihat dari jauh. Lalu bapaknya segera berlari, menyambutnya. Semuanya itu digerakkan dengan belas kasihan kepada anaknya. Ia menciumnya, ia merangkulnya, bahkan memberikan jubah yang indah, memberikan cincin, memberikan alas kaki, bahkan dilakukan dalam sebuah pesta. Sehingga dengan demikian suasananya menjadi suasana yang penuh dengan kegembiraan. Semuanya itu menunjukkan kepada Bapa tadi adalah Bapa yang rahimi, Bapa yang maha murah. Coba dalam kehidupan kita, kalau anak kita masih hidup minta warisan, mungkin kita mengatakan anak itu kurang ajar, tidak patut. Lalu warisannya dijual dan dihambur-hamburkan. Harta kekayaannya habis. Dan kemudian pulang. Apakah kita akan tetap mengakui dia sebagai anak kita? Biasanya orang sudah mulai memasang iklan di koran, telah putus hubungan antara bapak dengan anaknya yang namanya siapa, gitu kan. Tidak mau mengakui lagi. Tapi Bapa yang digambarkan dalam bacaan kita adalah Bapa yang rahimi. Keberadaan seseorang lebih penting daripada harta milik. Harta miliknya sudah ludes, sudah habis. Bukannya anak ini dimarahi, tetapi diterima sebagaimana adanya. Bahkan kemudian juga disambutnya sebagaimana layaknya ia sebagai manusia. Diberikan jubah, diberikan cincin, diberikan alas kaki yang ingin menunjukkan ini loh anak Bapa. Dan itulah akhirnya yang menimbulkan kecemburuan bagi anaknya yang sulung. Yang ketika pulang dari ladang, ia mendengar ada pesta yang meriah, ia tanya, ada apa? Dikatakan oleh hambanya, adikmu telah kembali. Bapamu menyambutnya. Ia tidak mau masuk sampai bapaknya keluar. Mengatakan adikmu sudah kembali dan dalam keadaan sehat. Yang sulung protes. Protesnya adalah ia telah berada di rumah bapak, tapi belum pernah bapaknya mengadakan pesta untuk dia. Nah, kalau begitu sebenarnya yang hilang itu siapa? Apakah yang bungsu? Menurut saya yang hilang itu adalah kedua-duanya. Baik yang sulung maupun yang bungsu. Yang sulung hidup di rumah bapak, tetapi tidak merasa bahwa hidup di rumah bapak. Merasa diri sebagai seorang upahan. Padahal ia hidup di rumah bapaknya. Sedangkan yang bungsu memang jelas, ia telah pergi jauh, menghabiskan segala harta kekayaannya, tapi dapat disambutnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang digambarkan dalam perumpamaan tadi adalah Bapa yang maha murah, adalah Bapa yang dengan tangan terbuka mau menerima siapapun yang mengakui akan segala keterbatasannya, akan segala kelemahannya.
kita adalah orang-orang Kristen. Menurut bacaan kita dari surat Korintus, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang telah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa artinya untuk kita? Artinya bahwa yang lama sudah berlalu, kehidupan kita yang mungkin bergelimang dengan dosa. Kehidupan kita yang mungkin penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, yang sulit untuk dapat mengampuni orang lain. Sekarang yang baru sudah datang. Kristus bertata dalam kehidupan kita yang telah mengubah segenap diri kita. Apakah benar-benar kita telah menjadi ciptaan baru? Dalam kenyataannya, sangat susah. Sebagai contoh misalnya begini. Dalam sebuah pemahaman Alkitab, beberapa waktu yang lalu, seorang ibu yang umurnya 68 tahun. Sudah tua ya. Ia mengatakan begini, Pak Pendeta, saya kalau berdoa Bapa kami tidak bisa selesai. Saya hanya bisa berdoa Bapa kami, tidak selesai itu bukan oleh karena saya tidak hafal. Saya hafal benar doa Bapa kami itu. Tapi masalahnya saya akan berhenti dan kemudian saya akan menangis. Saya hanya bisa berdoa sampai kalimat-kalimat yang demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Saya akan berhenti, tidak bisa melanjutkan. Bahkan saya menangis. Karena terus terang, ketika saya masih muda, saya anak sulung. Ibu saya seringkali menyalahkan saya. Katanya sebagai anak sulung kamu harus bertanggung jawab kepada adik-adikmu. Kalau adik-adik saya yang salah, sayalah yang harus menanggungnya. Saya sangat benci dengan ibu saya. Saya juga sangat benci dengan beberapa adik-adik saya yang selalu mengadu kepada ibu saya. Dan sampai sekarang, walaupun bapak saya telah tidak ada, ibu saya telah tidak ada, saya masih belum mampu untuk mengampuni mereka. Saya juga masih belum mampu untuk mengampuni adik-adik saya yang sampai sekarang masih terus saja melakukan fitnah, kejahatan-kejahatan kepada saya. Saya tidak bisa untuk mengampuni mereka. Karena itu, ketika tiba pada kata-kata dan ampunilah kami akan kesalahan kami, saya akan berhenti saja. Daripada saya munafik, terus melanjutkan, padahal saya tidak bisa mewujudkan dalam kehidupan ini. Mungkin apa yang dialami oleh ibu tadi tidak hanya dialami oleh ibu itu sendiri. Mungkin juga dialami oleh Anda dan saya. Tetapi toh kadang-kadang kita suka berpura-pura. Sehingga dengan demikian kita pun supaya terlihat bahwa kita tegar, kita hidup dalam pengampunan. Maka dengan demikian akan meluncur begitu saja kalimat-kalimat. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Padahal mengucapkan kata-kata itu adalah merupakan sebuah pergumulan yang sangat berat bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa adalah Bapa yang rahimi. Yang telah mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam sebuah pengampunan. Supaya dengan demikian kita tidak mempunyai musuh. Kita dapat mengalami kedamaian, kita dapat mengalami kebahagiaan.
Afrika Selatan, kapan sih merdekanya? Kan belum lama. Afrika Selatan cukup lama mengalami politik apartheid. Orang-orang kulit hitam ditindas oleh orang-orang kulit putih. Bahkan diperlakukan terkadang seperti binatang. Yang sampai pada akhirnya kita tahu politik apartheid pun kemudian menjadi hilang. Nelson Mandela sebagai tokoh pergerakan 40 tahun dalam penjara. Selama 40 tahun Nelson Mandela mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Terkadang kepadanya diberikan makanan-makanan yang sudah dikencingi oleh orang-orang kulit putih. Terkadang ia mendapatkan makanan-makanan yang harus dimakan oleh binatang. Tetapi ketika Nelson Mandela keluar dari penjara, apakah ia juga melakukan politik balas dendam? Yang dilakukan oleh Nelson Mandela adalah forgive and forget. Mengampuni dan melupakan. Dan akhirnya sangat berpengaruh untuk seluruh penduduk Afrika Selatan. Kita tahu Afrika Selatan memang negara Afrika. Tapi dibandingkan dengan negara-negara Afrika yang lain, dalam kehidupan rakyatnya tidak ada dendam. Tidak ada kebencian. Orang hidup dalam kedamaian. Dan ternyata masyarakatnya mengalami kemajuan yang pesat. Kalau kita pernah pergi ke kota besar di Afrika Selatan, Johannesburg misalnya, bukankah perkembangan kotanya lebih dari kota Jakarta? Perkembangan kotanya sangat-sangat pesat dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang ada di wilayah Asia. Itulah yang terjadi pada Afrika Selatan. Nelson Mandela sebagai tokoh, ia telah memberikan teladan bahwa dalam hidup ini harus memperlakukan forgive and forget. Mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan bukan persoalan yang gampang. Sekarang ini kan banyak orang mengatakan, saya memaafkan Anda, tapi saya tidak bisa melupakan. Iya kan? Kita memaafkan, tapi nggak bisa melupakan. Kalau memaafkan nggak bisa melupakan, ya itu bukan memaafkan kan? Kalau Tuhan itu seperti itu, mengampuni kita, tapi enggak melupakan kesalahan kita, berapa banyak kesalahan kita. Dulu dalam buku nyanyian rohani misalnya, ada kata-kata kalau saja Allah itu berhitung congkak, Allah itu berhitung secara matematis, maka kesalahan kita itu sangat menumpuk. Tetapi Allah juga mau mengampuni dan sekaligus melupakan kesalahan kita. Prinsip forgive and forget harusnya juga menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah menjadi ciptaan baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah mempunyai anggota jemaat, seorang pejabat tinggi, pegawai pajak, bahkan beberapa kali pernah menjadi kakanwil, mempunyai 4 orang anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Kami menerima anggota jemaat itu berasal dari sebuah jemaat yang ada di Makassar,
cukup lama bergereja di tempat kami. Anaknya yang sulung perempuan yang waktu itu masih berusia 14 tahun. Kalau bapaknya ada di rumah, ia selalu datang ke gereja mencari saya, supaya saya segera pergi ke rumahnya. Karena bapaknya selalu ribut dengan istrinya. Kalau ribut, selalu yang dikeluarkan adalah golok atau parang yang dibawa dari Makassar. Ia mengalami trauma yang sangat besar. Satu waktu, bapaknya itu menelepon saya, ia mengatakan begini, "Pak Pendeta, boleh enggak saya menginap di rumah Pak Pendeta? Karena saya ingin berbicara tentang banyak hal yang saya alami." Lalu saya mengatakan, kalau mau ngomong apa saja, datanglah ke gereja. Sampai pagi pun saya layani. Tapi jangan ke rumah. Oleh karena saya tahu benar itu siasat yang ia tawarkan kepada saya. Oleh karena di rumahnya yang besar, ini kamar istrinya, di depannya itu adalah kamar teman laki-lakinya. Ia seorang biseksual. Jadi tapi ia selalu mengatakan, ketika saya di Makassar, pendeta saya adalah juga teman laki-laki saya. Lalu saya mengatakan, saya bukan tipe seperti itu. Dengan tegas saya nyatakan kepada bapak itu. Nah, sehingga dengan demikian, satu waktu kalau nggak ada bapaknya, saya pergi melawat ke rumah itu, istrinya mengatakan, suami saya itu sudah sakit jantung. Tapi saya tidak pernah muncul kata belas kasihan dari diri saya. Saya sangat benci sekali. Saya sangat jijik dengan suami saya. Tapi suaminya seringkali mengatakan kepada saya bahwa bagi saya untuk mempunyai teman laki-laki itu adalah sebuah kenikmatan. Ia mengatakan kalau setan lagi bekerja, istri saya telanjang di depan saya tidak tertarik apa-apa. Tetapi kalau setan sedang bekerja, maka kepuasan saya adalah untuk mencari teman laki-laki. Ia mengatakan teman laki-laki saya banyak. Ia sebutkan nama pejabat. Ia sebutkan nama sutradara film. Ia sebutkan nama bintang film tertentu yang diasuh oleh sutradara film itu. Ya, memang semuanya orang-orang terkenal. Tapi ia mengatakan daripada kemudian saya sakit, lebih baik saya pelihara dia, pelihara seseorang di rumah saya, supaya saya tidak ganti-ganti lagi dengan teman laki-laki. Satu waktu, ketika akan menjelang kebaktian Natal, saya sedang siap-siap di gereja untuk melayani kebaktian Natal. Anaknya yang sulung datang kepada saya di gereja. Pak Pendeta, kebaktian kan masih 1,5 jam lagi. Sambil menangis, ia mengatakan, Pak Pendeta tolonglah ke rumah saya. Bapak saya kena serangan jantung. Lalu saya mengatakan kena serangan jantung ya harusnya dibawa ke rumah sakit. Tapi saya tetap memohon Pak Pendeta untuk datang ke rumah. Lalu saya segera datang ke rumahnya karena cukup dekat. Setelah sampai di rumahnya, istrinya mengatakan, syukur suami saya meninggal. Selama ini suami saya selalu menyakiti hati saya. Ia juga mempunyai teman laki-laki. Saya pun telah tertular
oleh penyakitnya. Yang tidak bisa saya lupakan. Ia malah kemudian tertawa. Dan anak-anaknya sebagian mendukung ibunya, tapi yang sulung kemudian terisak-isak menangis. Lalu saya bilang, di mana bapaknya? Di kamar depan, kamar ibu saya, Pak. Bagaimana, sudah diurus? Belum. Lalu saya masuk. Dan apa yang saya temukan di kamar itu? Bapaknya yang meninggal itu ada di atas. Dia berfungsi sebagai laki-laki. Teman laki-lakinya di bawah. Masih dalam keadaan telanjang bulat. Lalu terpaksa saya harus mengangkat bapak itu supaya yang dibawanya itu bisa keluar, tuh kan? Supaya yang dibawanya bisa bangkit. Lalu diurus. Lalu istrinya bilang, tidak dikubur di sini, Pak. Malu kita. Tapi akan dikubur nanti di kampung halaman, di Purworejo. Jadi malam itu juga setelah kebaktian Natal, saya datang ke rumahnya lagi untuk membereskan jenazah. Lalu kemudian tengah malam dikirim bersama-sama dengan ambulan ke Purworejo. Tapi sebelum itu saya mengatakan kepada ibu ini, Bu, walau bagaimanapun juga bapak ini kan suami ibu. Ia bapak bagi anak-anak ibu. Sekarang sudah tiada. Apakah ibu masih membenci? Apakah ibu masih dengki? Apakah ibu masih luka? Sebagai orang Kristen, ibu harus belajar untuk mencoba mengampuni. Awalnya di depan mayat itu ia mengatakan, tidak bisa Pak Pendeta. Sudah sangat dalam luka saya tidak bisa mengampuni. Saya bilang, cobalah Bu, dengan pertolongan Tuhan. Kalau ibu belajar untuk mengampuni suami ibu yang sudah tiada ini, maka ibu pasti akan mengalami kedamaian. Ibu akan mengalami ketenangan. Ibu akan mengalami kebahagiaan. Ia mengatakan, saya akan merenungkan. Tapi sebelum mayat ini keluar dari rumah, saya ingin mendengar apakah ibu juga mengampuni suami ibu. Supaya ada kedamaian untuk mengantarkannya ke Purworejo. Lalu cukup lama saya menunggu jawabannya. Sampai pada akhirnya ibu itu menjawab, Pak Pendeta, sebenarnya berat bagi saya untuk mengampuni. Tetapi karena Pak Pendeta mengatakan sebagai orang Kristen, saya harus mengampuni. Saya pun mulai mau untuk mengampuni. Sambil terisak-isak, ia memegang suaminya. Tadinya nggak mau sama sekali. Kemudian ia mengatakan, saya mengampuni kesalahan kamu. Lalu ibu itu mengatakan, hati saya kok begitu damainya, begitu tenangnya, begitu bahagianya, yang belum pernah saya peroleh sebelumnya. Kalau Anda ingin mendapatkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, marilah kita hidup saling mengampuni. Amin.